Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Tottenham Hotspur akan mempertahankan Harry Kane pada musim panas ini. Caranya, Spurs menaikkan harga Kane secara gila-gilaan. Menurut laporan The Sun, Tottenham Hotspur menolak untuk menjual Harry Kane ke rival di Liga Inggris sambil menuntut harga 175 juta pound sterling atau 3,5 triliun rupiah untuk klub luar Inggris. Sebelumnya Harry Kane diperkirakan akan pindah dari Spurs musim panas ini dan telah menarik minat dari Manchester City, Manchester United, dan Real Madrid. Musim panas lalu, bandrol Harry Kane saja sudah mencapai 120 juta pound sterling. Harry Kane setia kepada klub masa kecilnya itu, tetapi dia menyadari mungkin harus meninggalkan klub untuk memenangkan trofi yang pantas didapat dengan bakatnya. Sejauh ini bersama Spurs, Kane gagal memenangkan satupun trofi dalam karirnya. Dia masih memiliki 3 tahun tersisa dengan kontrak senilai 200.000 pound sterling seminggu yang dia tanda tangani kembali pada musim panas 2018. Tottenham jelas tidak ingin kehilangan Harry Kane yang merupakan pencetak gol terbanyak mereka musim ini dengan 22 gol dan 15 assist di semua kompetisi. Spurs akan berusaha keras untuk memastikan dia tetap di klub untuk musim depan. Mantan pemain timnas Inggris Jermaine Defoe mendesak Harry Kane segera meninggalkan Tottenham Hotspur jika ingin merengkuh banyak trofi di level klub pada sisa karirnya. Harry Kane belum mengoleksi gelar meskipun telah menyumbang 216 gol untuk Tottenham Hotspur. Namun masih ada peluang untuk memecahkan kebuntuan trofi tersebut jika Spurs berhasil mengalahkan Manchester City di final Carabao Cup bulan depan. Bek kiri Manchester United Alex Telles menyatakan bahwa ia sudah melakukan semuanya untuk bisa terpilih menjadi bek kiri utama setan merah pilihan Ole Gunnar Solskjaer. Alex Telles direkrut United dari Porto pada musim panas tahun lalu dengan biaya transfer senilai 15 juta pound sterling. Kehadiran Alex Telles diharapkan mampu memecahkan masalah di sektor kiri United. Rupanya kedatangan Telles justru membuat Luke Shaw semakin termotivasi menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hasilnya, Luke Shaw kini tetap menjadi bek kiri utama pilihan Ole Gunnar Solskjaer. Alex Telles pun mengaku legawa dengan situasi yang ia alami di Manchester United saat ini. Bek asal Brazil itu pun mengaku turut senang dengan performa apik yang ditunjukkan Luke Shaw. Lebih lanjut, Alex Telles juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Luke Shaw kini baik-baik saja. Mereka lebih memilih bersaing secara sehat di sesi latihan. Jeda internasional membawa kabar buruk bagi Manchester United. 3 penyerang setan merah pulang dari tugas membela negaranya dalam kondisi cedera. Mereka pun terancam absen melawan Brighton. United akan menjamu Brighton di pekan ke-30 Premier League musim 2020-2021. Duel antara tim peringkat kedua dan 16 klasemen itu akan digelar di Old Trafford pada Kamis 5 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi United, laga ini punya arti yang sangat penting sebab United harus terus meraih kemenangan untuk menjaga kans meraih gelar juara. Sementara Brighton tengah berjuang untuk lepas dari zona degradasi. Sepak bola Eropa mengenal istilah FIFA virus. Merujuk pada pemain yang cedera usai jeda internasional, United kini sedang dilanda virus tersebut. 3 pemain setan merah pulang dari tugas membela negara karena cedera. Anthony Martial mengalami cedera lutut saat membela timnas Prancis. Dia harus pulang lebih cepat dari jadwal. Lalu ada nama Marcus Rashford dan Mason Greenwood yang dipulangkan dari timnas Inggris. Di sisi lain, Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan kabar baik dari gelandang Paul Pogba. Pemain 28 tahun itu baru sembuh dari cedera ketika dipanggil timnas Prancis. Pogba bermain dan menemukan kembali kebugarannya ketika kembali ke United. Ole Gunnar Solskjaer belum meraih gelar apapun sejak ditunjuk sebagai manajer Manchester United. Akan tetapi, belakangan muncul wacana United akan memberikan kontrak baru untuk pria asal Norwegia tersebut. Kontrak lama Ole Gunnar Solskjaer bersama United akan habis pada Juni 2022.
Saat ini United bakal memberikan kontrak baru berdurasi 3 tahun. United juga akan menaikkan gaji Ole Gunnar Solskjaer hingga angka 10 juta pound sterling per musim. Keputusan United ini menuai pro dan kontra. Masalahnya belum ada gelar yang diraih. Tapi di sisi lain, Ole Gunnar Solskjaer dinilai telah membawa United memangkas jarak dari Manchester City dan Liverpool. Schools mendukung keputusan United untuk menawarkan kontrak baru kepada Ole Gunnar Solskjaer. Namun Schools juga memberi catatan penting bagi Ole Gunnar Solskjaer. Sebab kembali ke topik awal, belum ada gelar yang diraih. Manchester City bisa dibilang nyaris mustahil dikejar di puncak klasemen Liga Inggris 2020-2021. Pasalnya Manchester City kini sudah unggul 14 poin dari Manchester United yang menempati posisi kedua. Liga Inggris musim ini tinggal menyisakan 8 atau 9 laga lagi. Manchester City pun diprediksi dapat menyegel gelar juara Liga Inggris dalam 5 laga Liga Inggris berikutnya jika terus menang. Ketimbang mengejar Manchester City, MU bisa dibilang harus fokus memperhatikan Leicester City di urutan ketiga. Itu karena jarak poin mereka begitu tipis. Selain itu, Chelsea juga mulai bangkit di asuhan manajer Thomas Tuchel, menempati posisi keempat. The Blues kini mengantongi 51 poin yang bisa mengancam MU dan Leicester. Persaingan untuk finish di zona Liga Champions juga melibatkan West Ham United dan Tottenham Hotspur. West Ham United di posisi kelima dengan 49 poin atau 1 poin lebih banyak dari Tottenham. Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara mengenai siapa kiper yang akan bermain melawan Brighton besok. Ia menyebut bahwa ia belum memutuskan apakah David De Gea atau Dean Henderson yang menjadi starter di bawah mister gawang Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer menilai bahwa di sisa musim ini Manchester United masih menyisakan beberapa pertandingan penting. Ole Gunnar Solskjaer memastikan kedua kiper itu akan terlibat di laga-laga tersebut. Ole Gunnar Solskjaer juga belum bisa memastikan siapa kiper utama MU hingga akhir musim nanti. Ia menyebut akan mengevaluasi setiap pekan sebelum memutuskan siapa yang bermain. Manchester United sendiri mematok kemenangan saat berjumpa Brighton nanti. Mereka harus memangkas selisih 14 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan penilaian terkait Brighton yang akan jadi lawan timnya di akhir pekan ini. Ia mengaku The Seagulls bukan lawan yang enteng untuk dihadapi. Pada akhir pekan ini Manchester United akan kembali beraksi di ajang EPL. Mereka dijadwalkan menjamu Brighton di Old Trafford pada Senin 5 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga ini Manchester United mengincar kemenangan karena mereka butuh tambahan poin untuk memangkas jarak dengan Manchester City yang berada di puncak klasemen. Namun Ole Gunnar Solskjaer mengakui The Seagulls bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Solskjaer menyebut bahwa Brighton bakal jadi lawan yang sangat sulit bagi timnya. Jadi ia ingin seluruh pemain MU untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin di bawah ini. Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi bahwa timnya mungkin akan mendapatkan 2 amunisi baru jelang laga ini. Marcus Rashford dan Mason Greenwood yang mengalami cedera di jeda internasional disebut berpotensi turun di laga ini. Asa Manchester United untuk mengamankan jasa Sergio Ramos berpotensi jadi kenyataan setelah sang bek menolak tawaran kontrak terbaru dari manajemen Real Madrid. Menurut laporan tersebut, negosiasi terbaru Real Madrid dan agen Ramos berakhir kebuntuan. Ramos kabarnya berpegang teguh meminta kontrak berdurasi 2 tahun di Bernabeu, sementara Florentino Perez hanya bersedia memberikannya kontrak berdurasi 1 tahun. Kedua pihak sama-sama tidak mau menurunkan tuntutan mereka, sehingga proses negosiasi menemui kebuntuan. Menurut laporan yang sama, Manchester United ternyata mengetahui situasi Ramos. Mereka kabarnya siap memenuhi permintaan Ramos. Mereka siap memberikan kontrak 2 tahun untuk sang pemain. Mereka juga siap memberikan gaji besar terhadap sang bek. Jadi Ramos diharapkan bisa pindah ke Old Trafford. Kans Manchester United untuk mengangkut Nikola Milenkovic semakin besar setelah Fiorentina sudah mengikhlaskan kepergian sang bek di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Fiorentina sudah mengikhlaskan kepergian Milenkovic di musim panas nanti. Pada awalnya Fiorentina ingin mempertahankan sang bek karena mereka menilai Milenkovic bisa jadi dinding yang kokoh untuk pertahanan mereka.
Namun Milenkovic enggan untuk menekan kontrak baru sehingga Fiorentina mengikhlaskan kepergiannya. Laporan itu juga mengklaim bahwa Fiorentina sudah menetapkan harga jual Milenkovic. Sang bek kabarnya dibanderol di angka 35 juta euro di bursa transfer musim panas nanti. Fiorentina menilai sang bek layak dihargai mahal karena performanya yang apik, kendati kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Manchester United kabarnya tidak hanya mengincar jasa Milenkovic. Ada beberapa bek lain seperti Jules Koundé, Ben White, dan Ibrahima Konate yang digosipkan jadi target transfer setan merah.